Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maupuntu dalam Renungan Pagi ke 1580 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Pengkhotbah, pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semua ada waktunya. Amin. Saya belajar bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Kadangkala kita memaksa Tuhan untuk mengikuti waktu kita. Ketika kita berdoa, kita maunya doa kita segera Tuhan jawab pada saat itu. Betul? Tanpa kita tahu dampak yang terjadi kalau Tuhan menjawab doa kita menurut waktu kita. Saya kasih contoh. Saudara pingin punya anak, padahal saudara belum menikah, masih jomblo. Nah, kalau saudara mau paksa Tuhan untuk memberikan anak buat saudara sebelum waktunya, kira-kira apa yang akan terjadi? Saudara, saya percaya itu akan heboh, saudara, betul? Dan orang-orang akan berpikir yang negatif tentang saudara. Kok bisa dia punya anak padahal dia belum punya pacar, belum menikah? Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus mengikuti waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Saudara yang berdoa, oh saya ingin punya pesawat. Saudara, kalau Tuhan menjawab sekarang, pertanyaan saya sederhana. Saudara sudah punya lapangan terbang? Saudara bisa bayar parkir pesawat? Dan juga maintenance untuk pesawat, akomodasinya, keperluan, kebutuhan. Saudara sudah siapkan semua? Belum kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semua ada waktunya. Jangan kita mau paksa Tuhan untuk mengikuti waktu kita. Mari kita mengikuti waktunya Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita mengikuti waktu Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Saudara lihat kitab Kejadian waktu penciptaan. Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia di hari pertama? Kenapa harus hari yang ke-6? Dengar baik. Tuhan mau memastikan bahwa ciptaannya itu, segala keperluan kebutuhan mereka sudah tersedia.
Haleluya, itulah luar biasanya Tuhan kita, memikirkan jauh ke depan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, jangan khawatir akan apa yang akan kita makan, minum, pakai. Sebab Tuhan sudah sediakan sebelum kita ada. Amin. Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Makanya kehidupan orang percaya tidak perlu khawatir akan hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjamin hidup saudara dan saya. Tuhan sudah sediakan segala kebutuhan kita. Tinggal kita beriman saja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu penciptaan itu bicara waktu Tuhan. Amin. Artinya Tuhan serius dengan kita. Haleluya. Saudara lihat, kenapa harus selama 400 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir? Dan kenapa mereka harus berjalan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, satu generasi? Lagi-lagi ini bicara waktu Tuhan. Amin. Kalau belum 400 tahun, mau ada 10 Musa pun di Mesir, Israel tidak akan bebas di Mesir. Kenapa? Karena belum waktu Tuhan. Kejadian 15 ayat 13, firman Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi budak di suatu negeri selama 400 tahun lamanya. Begitu juga dengan perjalanan bangsa Israel yang berputar-putar selama 40 tahun. Kalau belum waktunya Tuhan, mereka tidak akan keluar dari sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi ini bicara waktu Tuhan. Amin. Ada orang yang sudah menikah 10 tahun belum punya anak. Mereka sudah memakai banyak cara, sudah pergi ke dokter ahli dari dalam sampai ke luar negeri, tapi tetap saja mereka belum punya anak. Tahun ke-11 mereka baru punya anak. Padahal tahun itu mereka tidak pergi ke dokter. Mereka tidak melakukan sebelum-sebelumnya, saudara, pergi cek ke dokter ini, dokter ahli ini dan itu, ke dalam maupun luar negeri, saudara. Mereka tidak melakukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, keajaiban terjadi. Istrinya hamil dan melahirkan anak kandung mereka yang pertama. Tahun berikutnya lahir lagi anak kedua, ketiga, dan keempat. Artinya apa? Semua ada waktu Tuhan. Amin. Semua ada waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan itu pastilah yang terbaik buat kita. Haleluya. Ada juga orang yang sudah sakit-sakitan, sudah parah tapi nggak mati-mati, saudara. Ada orang yang kelihatannya sehat-sehat malah duluan almarhum daripada orang yang sakit parah tadi. Lagi-lagi ini bicara waktu Tuhan. Ya kalau belum waktunya dia nggak akan meninggal, saudara. Kalau sudah waktunya mau dia kelihatan gagah, sehat, bisa almarhum. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ada waktunya. Saudara tahu perbedaan laki-laki atau perempuan meninggal dunia? Kalau laki-laki meninggal dunia dapat gelar baru, saudara. ALM, almarhum. Kalau perempuan, ALMH, almarhumah. Kalau banci, apa gelarnya? Aluminium katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemik virus COVID-19 sudah berlalu. Sekarang waktu pemulihan dari segala sisi kehidupan dari Tuhan buat kita. Sekarang waktu pemulihan. Amin. Haleluya. Ini juga bicara waktu Tuhan. 2 tahun kita bergumul dengan pandemik ini. Dan tiba sekarang. Pandemik berlalu. Ini waktu Tuhan buat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ada waktunya. Amin. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita yang pertama, belajar beriman. Orang yang belajar beriman, dia percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Itu sikap orang beriman. Dia tahu betul sekarang dalam masa-masa sulit, tapi akan tiba waktunya. Semuanya indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Coba kita melihat perjalanan kehidupan kita waktu kita masih kecil. Wah, kita melihat, kita tertati-tati melangkah dalam kehidupan ini karena perekonomian yang sangat-sangat buruk. Tetapi saudara lihat, berjalannya waktu, Tuhan mulai memulihkan, Tuhan mulai mengangkat, Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara belajar beriman. Kalau kita beriman, ya pasti yang kita imani sesuatu hal yang baik ke depan, apa yang akan Tuhan kerjakan, lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Berimanlah sesuatu yang indah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan setiap langkah kaki kita dengan iman kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita dijaga, hari ini kita dilindungi, hari ini kita dipelihara, hari ini kita diberkati Tuhan. Dan ada waktunya, waktu Tuhan memulihkan keadaan kita. Ada waktunya Tuhan memberkati saudara dan saya dengan luar biasa. Saudara, mari kita mau beriman. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan hal-hal yang mustahil bagi manusia, Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari mau belajar beriman. Firman Tuhan berkata, kalau iman kita sebesar biji sesawi saja, kita dapat memerintahkan gunung ini pindah ke laut, saudara. Bisa terjadi. Makanya Tuhan mau kita, iman kita semakin hari semakin besar. Supaya kita dapat melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Belajar beriman. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, belajar sabar. Semua ada masanya. Ada waktunya menanam, ada waktu menuai. Artinya, jalani proses Tuhan dengan sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, nggak ada itu orang yang menanam langsung menuai. Nggak ada, saudara. Ada prosesnya. Saudara tanam jagung, ya tunggu 3 bulan. Saudara tanam padi, ya tunggu 3 bulan lagi, saudara. Saudara tanam durian, ya tunggu 3 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada proses di sana. Sabar. Saudara, kalau saat ini saudara bergumul dengan luar biasa, saudara, sabar. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan saudara dan saya. Lambok ya sabar. Semuanya akan indah pada waktunya kok. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Kita tidak akan dipermalukan. Amin. Sabar. Jangan maunya, oh harus ini sekarang Tuhan, sekarang dan sekarang. Kalau sekarang Tuhan gak jawab, saudara kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan bersabar. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan yang baik, tetapi yang paling terbaik yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Bukannya ece-ece, yang paling terbaik, yang excellent, yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sabar. Oh, Pak Pendeta, saya sudah umur sekian ini. Kalau saya sabar, kapan Pak Pendeta saya menikah ya? Mumpung ada si Hasan yang lamar saya. Ya nggak apa-apa Pak Pendeta, beda agama. Yang penting saya laku Pak Pendeta. Saudara yang dikasih Tuhan, sabar. Pasti yang paling terbaik yang Tuhan akan berikan buat saudara. Banyak orang kan nggak sabar. Akhirnya apa saudara? Kecele. Saudara yang dikasih Tuhan, sabar. Semuanya pasti Tuhan berikan yang paling terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, saudara, mari kita mau belajar percaya. Belajarlah percaya kepada Tuhan. Bahwa dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Belajar percaya kepada Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk mengangkat orang-orang percaya. Kalau saat ini saudara sudah percaya Tuhan, tetapi ada banyak persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan saudara alami saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengalami hal-hal yang sulit belakangan ini proses Tuhan buat saudara dan saya.
Ini ujian Tuhan buat kita untuk naik level. Saudara, belajarlah percaya kepada Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Oh Pak Pendeta, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, supaya Tuhan angkat beban ini, tapi kok tidak terjadi apa-apa dan sebagainya. Saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang percaya dalam tanda kutip instan. Oh, kalau ada mujizat terjadi baru percaya. Kalau nggak ada mujizat, berarti saudara mulai ragu dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara mau belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau kita belajar. Walaupun doa kita nggak dijawab, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Walaupun kita sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ada banyak pergumulan, penganiayaan menyerang kita secara bertubi-tubi, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu orang percaya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Saudara lihat Yusuf, saya kagum dengan Yusuf. Yusuf ini luar biasa, saudara. Saudara lihat kehidupannya sepertinya, waduh, masalah, persoalan menghantam Yusuf secara bertubi-tubi. Tapi saudara lihat endingnya. Endingnya dia dipromosikan dengan luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara dibuang, dicampakkan, saudara difitnah, saudara dimasukin ke dalam penjara, saudara diperlakukan dengan tidak baik. Tenang, itu bukan ending orang percaya. Endingnya kita pasti diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau sekarang kita belajar percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat kita belajar setia. Mari kita belajar setia kepada Tuhan. Waktu yang singkat ini, mari kita mau isi dengan setia mengikut Tuhan. Setia melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang tadinya semangat melayani, tapi di tengah jalan mereka berubah setia. Tuhan mau saudara dan saya tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hayat kita. Kalau kita tetap setia melayani Tuhan di saat Tuhan datang kali kedua ke dunia ini, Tuhan akan menyapa kita dan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari bersama-sama dengan aku." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang ketemu dengan saya, "Pak, dulu saya mantan majelis, sekarang sudah, karena mantan majelis, mantan pendeta, sekarang berarti sudah tidak seperti itu lagi, sudah bukan hamba Tuhan, sudah preman sekarang, sudah penjahat, sudah pendekar dan sebagainya." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Saudara, waktu ini begitu cepat berlalu. Orang berkata, semua masa ada orangnya. Semua orang ada masanya. Saudara, masa kejayaan kita ya, umur 30-40 masa jaya kita sudah selesai. Setelah masa jaya kita, ada generasi baru lagi yang muncul, yang terus menerus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang boleh berganti, masa boleh berlalu, tapi kita orang percaya tetaplah setia mengiring Yesus sampai kita menutup mata kita. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, belajar mengandalkan Tuhan. Haleluya. Karena pemilik waktu ini adalah Tuhan. Mari kita mau andalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mengandalkan kekayaan, kekuatan, koneksi, relasi kita, semuanya akan hilang, terhempas waktu. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan saudara dan saya. Orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia berdoa, beribadah, baca firman. Iya kan?
Tapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka tidak berdoa, tidak baca firman, tidak beribadah. Itu orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau saudara mengaku orang yang mengandalkan Tuhan, ya baca firman, berdoa, dan juga apa? Melakukan firman Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, kerjakan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dipulihkan Tuhan. Pasti ada waktunya dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ada waktunya. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan ini yang mengajarkan kepada kita belajar beriman, belajar bersabar, belajar percaya, belajar setia, belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita yang beriman, bersabar, percaya, setia, dan mengandalkan Tuhan, kita akan melihat Tuhan mengangkat kita. Kita akan melihat Tuhan memberkati kita dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan betul-betul melakukan hal-hal yang hebat, heran, dan besar bagi kita semua yang beriman, bersabar, percaya, setia, mengandalkan Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Ada waktu Tuhan untuk memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami, bahwa semua ada waktunya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Kalau saat ini rumah tangga mereka sedang ada masalah, Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Tuhan beracara bagi kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.